Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah masuk di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Nah, di pasal ini di ayat ini kita akan membahas tentang Trinitas. Nah, kita sudah masuk di dalam bagian pelajaran yang keempat tentang Trinitas. Yang sebelumnya kita belajar tentang Trinitas Allah yang Esa, 3 menjadi 1. Kedua, kita sudah belajar tentang Trinitas Allah, Trinitas Tuhan, dan Trinitas Roh yang Esa. Ketiga, kita sudah belajar perumpamaan Trinitas yang Alkitabiah itu seperti apa. Apakah air es uap atau yang lain. Nah, ternyata perumpamaan yang Alkitabiah itu adalah dari firman Tuhan itu sendiri, yaitu suami dan istri yang dua menjadi satu. Nah, di bagian yang keempat, pelajaran yang keempat, kita akan mempelajari tentang pekerjaan Trinitas Allah, tentang pekerjaan tiga pribadi Allah. Nah, pada dasarnya saudaraku, tiga pribadi Allah ini bekerja bersama-sama mulai dari kekal sampai kekal, tak terpisahkan. Tak ada bayang-bayang perpecahan. Nah, jika ada paham atau pengertian yang menyatakan bahwa 2000 tahun pertama itu pekerjaan Allah Bapa, 2000 tahun kedua itu pekerjaan Tuhan Yesus Allah Putra, 2000 tahun yang terakhir itu pekerjaan Roh Kudus, itu tidak tepat. Ini salah, saudaraku. Allah itu esa, tidak terpisahkan. Semuanya bekerja bersama-sama, tetapi ada gambaran-gambaran pekerjaan, spesifikasi yang bisa kita lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Kita baca ya. 1 Korintus 12 ayat yang keempat. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Nah, ini pekerjaan Roh Kudus ini memberikan karunia-karunia. Nah, ada berapa karunia? 9 karunia. Juga ada buah roh. Itu pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Kelima, ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Loh, Tuhan Yesus atau Allah Putra itu memberikan pelayanan-pelayanan. Ada yang jadi penginjil, ada yang jadi gembala, ada yang jadi guru, ada yang jadi macam-macam lah pelayanan-pelayanan yang ada. Sudah bisa lihat juga di dalam 1 Korintus 12 itu. Ini di ayat yang ke 28, ada rasul, nabi, mengajar, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin. Nah, itu macam-macam karunia, macam-macam pelayanan itu satu Tuhan. Nah, itu pekerjaan Tuhan Yesus. Dan ayat ke-6, ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah, ini pekerjaan Allah Bapa, itu mengerjakan berbagai perbuatan ajaib. Allah itu merencanakan, memberi rancangan-rancangan damai sejahtera buat anak-anaknya. Nah, ini nampak memang ayat 4 sampai 6 itu ada 3 pekerjaan dari 3 pribadi Allah. Itu luar biasa. Allah merencanakan segala sesuatu yang terbaik buat kita. Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk ini melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita sudah belajar tentang Allah, Trinitas Tuhan Allah Roh yang Esa di pelajaran yang kedua. Itu kita sudah belajar bahwa kalau ditulis kata Allah di firman Tuhan ini biasanya merujuk pada Allah Bapa. Jadi ini adalah pekerjaan Allah Bapa untuk merencanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Allah Putra bekerja menyediakan pelayanan-pelayanan yang terbaik buat kita agar kita bisa bertumbuh dan berbuah-buah selebat mungkin, bertumbuh setinggi mungkin, bisa menjadi seperti Kristus, saudaraku. Nah, itu pekerjaan Allah Putra. Dan pekerjaan Roh Kudus itu menyediakan karunia-karunia untuk menolong kita dalam melayani Tuhan dan menolong kita untuk menyelesaikan rencana Allah. Itu pekerjaan Roh Kudus. Nah, walaupun demikian, semuanya bekerja bersama-sama dengan tujuan yang sama, yaitu untuk manusia bisa bertumbuh dan berbuah-buah, untuk kita bertumbuh dan berbuah-buah. Tujuan
Tiga pribadi adalah bekerja bersama-sama, bukan untuk membuat kita kaya, bukan untuk membuat kita terkenal, bukan. Untuk membuat kita bertumbuh sampai seperti Kristus dan berbuah-buah lebat untuk menjadi berkat buat orang lain, untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adapun di sini saudaraku rentetan atau gambaran pekerjaan tiga pribadi Allah secara garis besar dalam Alkitab itu ada 4. Yang pertama, saudaraku, itu bekerja menciptakan alam semesta. Itu dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Nah, kedua, bekerja menciptakan manusia. Itu di dalam Kejadian 1 ayat 28. Baiklah kita. Itu ya. Baiklah kita membuat manusia yang segambar dan serupa. Nah, itu Kejadian 1 ayat yang ke-26. Baiklah kita menjadikan manusia. Nah, itu ya. Itu bekerja bersama-sama menciptakan manusia. Yang ketiga, bekerja bersama-sama menyelamatkan manusia. Dalam Matius 3 ayat 16 dan 17. Matius 3 ayat 16 dan 17. Setelah dibaptis, Yesus keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lihat, tiga pribadi Allah. Allah Bapa memberikan rencana, itu Roh Allah bekerja menaungi putra manusia Yesus. Sekali lagi ya, putra manusia Yesus. Allah Putra yang menjelma menjadi manusia 100% selama 33,5 tahun. Nah, tujuannya apa? Untuk menyelamatkan manusia. Di dalam siapa? Di dalam Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus. Itu. Dia bekerja bersama-sama. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-6. Juga sama kan? Yesus datang. Nah, tapi ada kesaksian Roh. Ini saudaraku, bekerja bersama-sama. Yang keempat, bekerja menyempurnakan gereja akhir zaman. Kita baca Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kaki dan sebuah mahkota 12 bintang. Jadi mahkota 12 bintang itu di atas kepalanya. Perempuan ini lambang apa? Lambang gereja. Gereja ini luar biasa, di mana diselimuti oleh matahari. Itu lambang pekerjaan Allah Bapa, lambang Allah Bapa. Kakinya, di bawah kakinya ada bulan. Bulan itu melambangkan Allah Putra. Dan mahkota 12 bintang. Bintang ini lambang Allah Roh Kudus. Penjelasannya saya tidak terangkan lebih lanjut, atau saya terangkan sedikit ya. Matahari itu lambang pekerjaan Allah Bapa. Ini ayatnya di dalam kitab Amsal dalam kitab Amsal mana ya, saudara bisa mengerti, supaya saudara bisa tahu. Saya ya nggak mempersiapkan. Jalan hidup orang benar itu kian lama kian sampai siang yang sempurna. Dalam terjemahan lama, siang yang sempurna. Nah, Amsal 4 ayat 18. Dalam terjemahan lama, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian lama kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Di dalam bahasa Inggrisnya, shine more and more unto perfect day. Sampai sempurna, sampai siang. Siang yang sempurna. Siang yang sempurna, kita ingat dalam Matius 5 ayat 48 mengatakan, hendaklah engkau sempurna seperti Bapakmu sempurna. Nah, jadi siang itu kan matahari. Nah, ini digambarkan Allah Bapa itu digambarkan seperti matahari. Jadi
perempuan ini lambang gereja, kan kita sudah tahu dipertunangkan dengan Kristus. Nah, Kristus adalah mempelai laki-laki, kita mempelai perempuan. Nah, lambang gereja kan diselimuti oleh matahari. Berarti ini pekerjaan Allah Bapa penuh. Jadi gereja akhir zaman, so kita yang hidup di dalam gereja akhir zaman, kita akan bekerja dengan penuh dalam menyelesaikan rencana Allah. Wah, ditambah lagi pekerjaan Allah Roh Kudus, Allah Putra, yaitu bulan di bawah kaki. Itu dalam Kisah Rasul Kisah Rasul Kisah Rasul 2 ayat yang ke-20, maka matahari yang dikelamin bulan menjadi darah. Bulan menjadi darah. Loh, bulan ada darahnya. Darah ini lambang sengsara. Nah, siapa yang pribadi Allah mana yang merasai sengsara? Yaitu Allah Putra. Dia menjelma menjadi manusia selama 33,5 tahun. Menderita sampai mati di kayu salib. Nah, bulan menjadi darah. Jadi bulan ini digambarkan itu seperti pekerjaan Allah Putra. Nah, dan 12 bintang. Bintang ini lambang Roh Kudus. Dalam Matius itu orang-orang Majus itu dituntun oleh bintang. Nah, ini Matius 2 ayat 2. Di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Karena kami sudah melihat bintangnya di sebelah timur. Jadi dituntun, orang Majus dituntun oleh bintang. Nah, lihat. Jadi bintang ini lambang pimpinan, tuntunan, pekerjaan Roh Kudus. Itu tiga pribadi Allah bekerja bersama-sama, bekerja dengan penuh, menyempurnakan, menamatkan rencana Allah di akhir zaman. Nah, kita harus ikut, saudaraku. Saat ini kita ini sudah, dalam bahasa Jawa itu ada rembes-rembesannya, sudah mendekati, saudaraku. Tuh, kita saat ini kita hidup di dalam zaman akhir, di akhir zaman. Nah, dan kita akan masuk itu di minggu ke-70 Daniel. Saya bisa belajar di dalam The Secret of Judas. Saya sudah ajarkan tentang minggu ke-70 Daniel. Itu dimana ada 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua. 3,5 tahun pertama itu wonder, satu ajaib, itu kata Wahyu 12, dimana pekerjaan tiga pribadi Allah itu bekerja penuh dahsyat dalam gereja akhir zaman. Di situ ada peristiwa-peristiwa yang terjadi, ada bermunculan 144.000 orang sempurna, ada pelayanan orang sempurna, dan segala macam hal, harta dimiliki bersama, juga semua dimiliki bersama. Itu luar biasa, saudaraku. Kita masih saat ini belum, tapi sudah ada rembesan-rembesannya. Kita incip-incip, ya toh, harus belajar mulai sekarang dipimpin. Rencana Allah ditaati, jangan melenceng. Seperti halnya sudut, saudaraku. Kalau melenceng 1 derajat nampaknya nggak kelihatan. Oh, masih ke gereja kok, oh masih pelayanan kok, oh masih baca Alkitab kok. Tapi sudah melenceng 1 derajat. Kalau melenceng 1 derajat cuman dalam hitungan 1 meter 2 meter tidak kelihatan. Tapi kalau hitungan 10 kilo 20 kilo, jaraknya akan jauh. Begini, saudaraku. Ya, itu adalah gambaran kalau orang melenceng, saudaraku. Dimulai dari hal kecil, itu bisa berpengaruh sampai kekal. Jadi, saudaraku, ayo belajar mentaati rencana Allah, hidup dalam rencana Allah. Kedua, belajar mengerjakan pelayanan-pelayanan disediakan oleh Tuhan Yesus. Apapun pelayanan kita, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, semuanya itu berguna. Tidak ada satu pun yang tidak berguna. 1 Korintus 15 ayat 58, jeripayah kita tidak akan sia-sia. Kita akan mengalami percepatan pertumbuhan rohani dengan mengerjakan pelayanan-pelayanan dikerjakan oleh kita dari Tuhan Yesus. Jangan iri, lu si A kok bisa nyanyi, kok bisa mimpin pujian, saya lo kok cuma disuruh pelayanan doa. Oh, nggak apa-apa. Pelayanan doa kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh, maka itu akan menghasilkan
hal yang dahsyat. Jika engkau memberikan air seteguk kepada seorang nabi, engkau tidak akan kehilangan upah nabi. Itu di dalam Matius 10 ayat yang ke-41, 42. Itu saudaraku. Loh, ngasih minum ke nabi loh. Bisa dapat upahnya nabi. Nah, itulah sistem dari Tuhan Yesus, dari Allah yang mengerjakan ini. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia menerima upah nabi. Nyambut aja loh, dapat berkatnya. Jadi pelayanan sekecil apapun, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, dengan taat. Maka saudara akan menerima hal yang besar. Barang siapa taat kepada perkara kecil, akan diberikan perkara besar. Nah, dan juga kita nggak mampu dengan kekuatan sendiri. Kita perlu pekerjaan Allah Roh Kudus untuk menolong kita, untuk memimpin kita dalam mengerjakan rencana Allah, dalam mengerjakan pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada kita. Wah, kalau 3 pribadi Allah saat ini bekerja di dalam hidup kita jadi hidup yang berkemenangan, saudaraku. Gak perlu takut dengan ancaman-ancaman, gak perlu takut dengan kondisi dunia yang jungkir balik. Gak perlu takut, karena mereka 3 pribadi Allah ini, Trinitas Allah ini bekerja dalam hidup kita. Allah gak pernah merencanakan rancangan yang jelek. Walaupun secara akal manusia, secara mata manusia itu rancangan yang kurang baik, tapi di mata Allah itu rancangan yang terbaik. Kalau ada hal yang gak baik, coba periksa diri. Kalau kita ada dosa, bertobat, dan Allah akan kembali ke kita akan kembali ke jalur yang benar. Kalau bisa, jangan berbuat dosa, jangan gampang-gampang. Jangan bahasa Jawa itu gopok berbuat dosa. Jangan. Itu dikit-dikit gampang menjatuh. Kayak orang jalan, dikit-dikit jatuh. Kok aneh gitu loh. Sudah umur 50, kok sudah umur 30, 40, 50, dikit-dikit kok jatuh. Ya kalau anak bayi 2 tahun dikit-dikit jatuh enggak apa-apa, masih belajar jalan. Tapi kalau sudah 10 tahun, 15 tahun dikit-dikit jatuh, itu aneh, ada yang salah di otaknya. Jadi kalau kita sudah ikut Tuhan 10 tahun, kalau masih gampang-gampang berbuat dosa, itu aneh, saudaraku. Bertumbuh terus supaya nggak gampang berbuat dosa, tidak gampang gopok berbuat dosa, saudaraku. Itu bekerja dengan penuh dalam hidup kita, dan pelayanan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ini, saudaraku, pekerjaan 3 pribadi Allah dalam hidup manusia. Dan semuanya itu untuk manusia. Bukan berarti kita ini diberhalakan. Bukan. Kan Allah itu sayang. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Allah Bapa sayang, Tuhan Yesus sayang, Allah Roh Kudus juga sayang dalam hidup kita. Kalau kita mau merespon itu, wah ajaib, a wonder. Itu nubuatan loh. Wahyu 12 ayat 1 akan jadi a wonder. Gereja akan jadi ajaib, mujizat muncul di mana-mana. Kalau saat ini penginjil mengadakan KKR besar yang sembuh berapa? Mungkin 10, 20, 30 orang. Itu sudah banyak. Tapi nanti di zaman akhir, minggu ke-70 tanggal 3,5 tahun pertama, itu akan terjadi mujizat yang sakit semuanya sembuh. Luar biasa, saudaraku. Ayo, mulai dari sekarang, saudaraku, belajar bahasa Jawa kulino, belajar terbiasa dalam, pertama, menghidupi rencana Allah. Kedua, setia dalam pelayanan apapun itu. Ketiga, jangan jalan dengan kekuatan sendiri, tapi dipimpin Roh Kudus dalam mengerjakan rencana Allah dan pelayanan yang disediakan dalam hidup kita. Ulurkan tangan saudara, mau diikat oleh Roh Kudus. Yohanes 21 ayat yang ke-18. Dibawa kemanapun yang Roh Kudus mau. Walaupun nampak gak enak bagi daging, itu justru yang terbaik. Kalau daging enak, itu gak baik. Ya, jadi kalau sampai daging itu enak, berarti ada yang salah. Yang benar daging itu harus gak enak. Daging itu harus dimatikan. Daging harus dicincang habis. Wah, itu kata di dalam 1 Samuel itu pegang pisau itu atau pegang pedang mungkin,
pegang pedang agak cincang-cincang, ini kedagingan, ini gak boleh. Amalek itu harus ditumpas habis. Tapi Saul sayang-sayang, oh ini bagus, lembu-lembu yang tambun disimpan, rajanya juga disimpan, itu jadi duri dan nggak taat. Saul diturunkan jadi raja. Nah itu, daging harus dimatikan, taat sepenuhnya, jangan separuh-separuh taat. Ayo saudaraku, saya mau imbau melalui pelajaran pekerjaan 3 pribadi Allah. Itu kita harus alami. Jangan jadi Kristen cuma di KTP. Jadi Kristen harus dihidupi, dilakukan, dirasakan, dialami. Sehingga banyak jiwa-jiwa melihat, mendengar, dan akan memproklamirkan Yesus itu Tuhan lewat hidup kita. Kalau mau belajar tentang kesetiaan, lihatlah hidup saya. Kalau mau belajar tentang kerendahan hati, lihatlah hidup saya. Lu di Alkitabmu ada? Ada. Buktinya apa? Lihatlah hidup saya. Hidup dalam kasih Kristus. Alkitabmu ada? Ada. Mana buktinya? Lihatlah hidup saya. Itu 3 pribadi Allah bekerja sepenuhnya. Ya, ini sedikit dari pekerjaan 3 pribadi Allah. Pelajaran yang depan, cara belajar tentang nama Allah di atas segala Allah. Oke, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.